Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku ya. Pada kesempatan kali ini aku mau berbagi resep yang cocok banget untuk dijadikan sebagai ide jualan ya, ataupun juga sebagai menu sarapan atau bahkan ide untuk bekal piknik atau bekal untuk perjalanan jauh. Jadi kita tidak perlu repot-repot membawa wadah dan mencuci kembali wadah yang sudah kotor karena bekas kita piknik ya. Kali ini aku mau berbagi resep yaitu nasi uduk bakar isi ayam suwir mercon kemangi. Yuk simak videonya sampai dengan selesai, jangan di skip ya karena ada tutorial bagaimana cara membungkus nasi bakarnya dengan baik. Oke, lanjut. Pertama-tama kita akan masak dulu untuk ayam suwir mercon kemanginya. Nah, ini dia bahan utamanya, daging dada ayam yang sudah direbus terlebih dahulu sebelumnya, lalu kemudian disuir-suir. Untuk bumbunya yaitu 35 buah cabai merah besar, 3 buah tomat merah berukuran sedang dan 8 siung bawang merah, serta 1 saset terasi yang kita blender halus, kemudian 4 lembar daun salam, 1 lembar daun jeruk purut, dan 2 siung bawang putih yang sudah digeprek terlebih dahulu sebelumnya. Nah, ini dia ya untuk toppingnya, beberapa batang daun kemangi dan juga 5 batang daun bawang yang sudah diiris halus. Sedangkan ini adalah air dari sisa bumbu yang ada di blender tadi ya. Lanjut kita tumis bumbunya dengan minyak secukupnya yang sudah benar-benar panas. Kita tumis semua bumbunya ini sampai benar-benar matang dan tercium aroma harum. Setelah bumbunya benar-benar matang dan sudah harum banget, lalu kemudian tambahkan suwiran daging ayam yang sudah direbus terlebih dahulu tadi. Lalu aduk sampai ayam suwir dan bumbunya tercampur merata. Lalu kemudian beri air dari sisa bumbu yang di blender tadi. Lalu masak dengan menggunakan api sedang sampai airnya itu sedikit menyusut. Lalu setelah airnya sedikit menyusut, kemudian tambahkan seasoningnya berupa garam, kemudian kaldu bubuk, gula pasir, dan penyedap MSG. Untuk gula pasirnya, untuk rasa manisnya disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya. Dan untuk kaldu bubuk atau MSG-nya juga boleh di skip bagi yang tidak suka. Lalu setelah semua seasoningnya ditambahkan, kemudian ayam suwirnya ini kita masak kembali dengan menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini agar tidak gosong di bagian bawahnya sampai airnya itu benar-benar mengering. Setelah sambal ayam suwirnya mengering, lalu kemudian siap untuk kita tambahkan toppingnya berupa irisan daun bawang dan juga daun kemangi. Setelah kita masukkan irisan daun bawang dan juga daun kemanginya, kemudian kita aduk rata, masak sebentar saja, asal setengah layu saja biar masih segar untuk daun bawang dan daun kemanginya. Lalu kemudian kita koreksi rasa. Setelah kita koreksi rasa dan rasanya kita anggap pas, lalu kemudian ini siap untuk kita pindahkan ke piring saji. Lalu kemudian selanjutnya kita akan bikin untuk nasi uduknya. Yuk mari. Oke, untuk masak nasi uduknya ini saya menggunakan takaran cangkir ya. Jadi kurang lebih 3 cangkir beras ini sudah dicuci bersih. Lalu kemudian kita beri kurang lebih 2,5 cangkir, gunakan cangkir yang sama untuk ukurannya. Lalu kemudian beri 1 batang sereh yang sudah digeprek terlebih dahulu dan juga 1 lembar daun salam. Lalu kemudian tambahkan setengah sendok makan garam. Jadi untuk garamnya ini tidak usah banyak-banyak ya, jadi cukup sekedar ada rasanya sedikit saja karena untuk rasa asinnya kita sudah dapatkan dari isiannya ya. Selanjutnya kemudian nasi uduk itu wajib banget pakai santan ya. Di sini saya menggunakan santan instan, jadi tambahkan untuk 1 kilogram ini kurang lebih 1 saset santan instan. Lalu kemudian aduk rata agar santannya itu nanti tidak ada yang terpisah ya. Nah, setelah diaduk rata seperti ini, kemudian hidupkan api kompornya, gunakan api sedang saja. Lalu kita masak nasi uduknya ini sampai airnya itu mendidih. Nah, setelah airnya mendidih, kemudian kita aduk terus agar bagian bawahnya itu tidak gosong
kosong dan berkerak. Kita aduk terus sampai nasi uduknya ini mengering dan menyisakan sedikit air di bagian permukaannya. Lalu setelah menyisakan sedikit air di bagian permukaannya, lalu ini kembali kita aduk sampai benar-benar tercampur merata. Lalu kemudian kita tutup rapat dan gunakan api yang paling terkecil setidaknya untuk setengah jam. Lalu setelah setengah jam kita tutup rapat dan dengan api yang sangat kecil, lalu kemudian kita buka tutupnya, lalu kemudian ini kita sungkar-sungkar alias kita aduk dengan teknik aduk balik. Jadi yang bagian atas ke bawah dan bagian bawah ke atas, lalu kita aduk sampai benar-benar sudah tercampur, teraduk merata. Lalu kemudian ini kembali kita tutup lagi dengan sangat rapat dan tetap gunakan api yang paling terkecil. Jadi kemudian kita masak lagi dengan api kecil dan tertutup rapat sampai nasi uduk ini benar-benar matang. Sambil menunggu nasi uduknya benar-benar matang, di sini kita akan layukan terlebih dahulu daun pisangnya yang sudah dilap terlebih dahulu dengan bersih kedua sisinya sebelumnya. Oke, ini dia untuk daun pembungkus nasi bakarnya nanti. Jadi di sini terdapat dua ukuran, jadi kita buat dua lapis ya. Satu lapisannya itu ukurannya sangat lebar dan satunya lagi adalah sebagiannya untuk kita taruh di tengahnya nanti. Dan di sini saya juga sudah menyiapkan tusuk sate sebagai alat untuk menyematkan bungkusannya nanti serta gunting untuk merapikan bungkusannya. Nah, setelah itu kita intip kembali nasi uduknya tadi dan ini kita cek apakah sudah masak atau belum dan kita aduk-aduk, lalu kemudian kita tes ya. Jadi dari warnanya, jika warnanya itu sudah transparan atau bening dan tidak ada lagi warna berasnya, berarti ini udah mateng. Dan satu cara lagi untuk mengeceknya apakah nasinya itu udah mateng apa belum, ini bisa ditekan-tekan seperti ini ya. Jadi kalau nasinya itu udah empuk dan lentur, itu tandanya nasinya udah benar-benar mateng sampai ke dalam, bahkan sampai ke bagian bawahnya ya. Oke, lanjut, ini siap untuk kita bungkus. Nah, untuk membungkusnya di sini saya menggunakan takaran sendok nasi ya. Jadi saya akan membungkusnya itu dengan 1 sendok munjung ya, seperti ini kurang lebih, dan ini saya akan tes di piring. Jadi untuk porsinya segini itu udah cukup banget. Kalau untuk sarapan ini sudah pas sekali takarannya, dan juga kalau untuk jualan ini sudah recommended banget ya, sudah cukup mengenyangkan. Oke, kita pindahkan ke daun pisang untuk nasinya tadi. Jadi kita ratakan, kita luruskan untuk pinggirannya, kiri, kanan, atas dan bawahnya, lalu kemudian kita padatkan sedikit agar nanti nasinya itu benar-benar bisa padat ketika dibungkus ya. Lalu setelah kita rapihkan dan kemudian kita padatkan, kemudian kita beri isiannya sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Di sini saya menambahkan kurang lebih 1,5 sendok makan. Lalu di sini siap untuk kita bungkus. Pertama-tama sebelum kita bungkus ini kita padatkan terlebih dahulu ya. Caranya lihat seperti di video dan lihat juga untuk posisi garis-garis daun pisangnya ya, agar tidak salah membungkus. Jadi ini kita padatkan sampai benar-benar padat. Setelah itu ini siap untuk dibungkus. Nah, sambil membungkusnya sambil menggulung seperti di video, jangan lupa sambil sedikit ditekan-tekan ya, agar nanti nasi uduk yang kita bungkus ini benar-benar padat hasilnya. Lalu ini siap untuk kita sematkan dengan lidi. Caranya lihat dengan baik seperti di video ya. Jadi kita rapihkan terlebih dahulu atau kita luruskan ujung bungkusan nasi uduknya, kemudian kita lipat lurus dan kita tekuk. Lalu untuk sudutnya itu kita bentuk segitiga mengarah ke belakang untuk sisi kiri dan sisi kanannya. Lalu kemudian siap untuk kita beri sematan lidi. Untuk sematannya itu sendiri teman-teman tidak perlu membuat banyak lidi yang runcing-runcing ya. Jadi cukup salah satu sudutnya saja yang runcing seperti ini. Jadi lihat di video bagaimana tekniknya
ya. Jadi setelah kita tusuk seperti ini, lalu kemudian kita tarik dan kita patahkan sesuai sematan ukuran yang kita inginkan. Lalu kemudian untuk ujungnya yang runcing tadi bisa kembali kita gunakan untuk menyematkan bagian yang lain. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini ya bentuk bungkusannya, gimana cantik bukan? Lalu ini kalau kurang rapi bisa kita gunting ujungnya ya. Oke, ini dia bungkusan nasi uduk isi ayam suwir kemangi merconnya tadi udah siap untuk dipanggang. Ini dapatnya 9 bungkus. Sebetulnya bisa dapat sampai 12 bungkus untuk takaran 1 kilo ya. Tapi karena saya menyisakan untuk anak kecil saya, jadi kurang lebih jatah 3 bungkusnya, jadi tidak saya bungkus. Oke, lanjut sekarang kita panggang atau kita bakar nasi uduk isi ayam suwir merconnya. Oke, jadi kita akan bakar nasi uduknya ini dengan menggunakan teflon. Nah, pertama-tama di sini teflonnya ini panaskan terlebih dahulu. Setelah teflonnya panas, kemudian beri margarin dan ratakan. Lalu letakkan satu persatu nasi bungkusnya tadi sampai secukupnya, lalu kemudian tutup rapat, gunakan api sedang sampai bagian bawahnya itu kecoklatan. Lalu kemudian kita balik, dan setelah balik sampai matang, kemudian nasi uduk bakar isi ayam suwir kemangi merconnya siap untuk kita santap. Untuk nasi bakarnya ini saya bakar sebagian saja ya, cukup yang mau dimakan saja. Untuk sisanya kita bakar lagi nanti ketika kita mau makannya ya, agar rasanya itu tetap fresh dan panas. Demikian juga kalau teman-teman mau jualan, jadi ketika ada pesanan baru kemudian kita bakar nasi uduknya agar nasi uduknya tetap panas sampai kepada pemesan. Demikianlah untuk share resep hari ini ya, yaitu resep nasi uduk bakar isi ayam suwir mercon kemangi. Semoga cukup menginspirasi dan semoga bermanfaat ya resepnya, serta terima kasih banyak untuk semua yang udah nonton. Jangan lupa ya bantu like, komen, dan share, serta yang belum subscribe bantu subscribe ya, dan juga tanda lonceng notifikasinya diaktifkan agar channelku ini bisa lebih berkembang sehingga aku bisa menjadi lebih semangat ya dalam berbagi. Setidaknya ada sedikit manfaat loh dalam setiap video resep masakan yang aku share. Semoga menjadi amal jariah ya untuk semua kebaikan yang sudah teman-teman onlineku sekalian lakukan. Amin amin ya robbal alamin. Dan ini aku mau tunjukin ya bagaimana penampakannya nasi uduk bakar isi ayam suwir mercon kemangi kita kali ini. Masya Allah, ini rasanya itu benar-benar enak dan tidak usah diragukan ya. Dan untuk aromanya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya. Aroma bumbu yang berpadu dengan daun kemangi dan daun jeruk serta aroma daun pisang yang dibakar, Masya Allah, ini tuh wangi banget ya. Jadi ini sempurna sekali untuk rasanya, dan untuk tingkat kematangannya dari hasil nasi uduk yang dibakarnya juga ini sedang pas banget ya. Jadi pokoknya ini recommended sekali untuk dicoba. Semoga bermanfaat ya. Selamat mencoba, semoga sukses. Sampai ketemu ya di video-video resep masakan yang insya Allah bermanfaat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.